Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga semangat kalian semakin brutal. Nasib seseorang memanglah tidak akan diketahui seperti apa, namun nasib juga bisa kita tentukan arahnya akan kemana. Berbeda dengan takdir yang tidak bisa kita ubah, karena nasib hanya individunya lah yang dapat merubahnya dan menentukannya. Contoh takdir yang tidak bisa kita rubah adalah sebuah kematian, karena cepat atau lambat kematian akan kita hadapi. Namun berbeda dengan nasib, contohnya adalah ketika kita tidak punya kopi atau udut, tetapi dengan usaha kita bisa memilikinya dengan cara mengutang ke tiap warung. Kemudian jika kita berbicara takdir dan nasib, kemudian menghubungkannya ke dunia One Piece, maka akan sangatlah menarik. Ini juga akan terhubung atas apa yang kita lihat kemarin ketika Kid dapat dikalahkan oleh Akagami dan hancurnya bajak laut tersebut. Jika Kid tidak melakukan hal bodoh kepada Pulau Elbap, maka Kid tidak akan bernasib seperti sekarang. Kemudian memang sepertinya takdir dari orang ini tidak bisa menjadi seorang raja bajak laut. Seakan-akan perjalanannya atau kehidupan dari Kid ini tidak mengizinkannya menjadi raja bajak laut juga. Memang semangat dari Kid ini sangatlah luar biasa edan, tetapi Kid terlalu meremehkan setiap orang yang dia hadapi tanpa mengetahui seperti apa orang yang dihadapannya. Memang sudah sewajarnya Kid ini berhadapan dan bertarung dengan Akagami, karena ini adalah sebuah perbedaan dalam dua bajak laut yang hebat. Namun yang satu adalah bajak laut yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Dalam aliansi pun Kid kalah jauh dan tidak ada apa-apanya di hadapan Akagami. Kemudian secara kekuatan juga Akagami terlampau jauh di atas Kid. Gelarnya sebagai Yonko pun sudah mencerminkan betapa kuat atau betapa hebatnya bajak laut tersebut. Yang kita juga lihat kemarin ditampilkan bahwa Kid dan Killer bahkan bajak lautnya jatuh ke lautan bebas. Secara Kid adalah pemakan buah iblis Jiki-Jiki no Mi atau buah iblis magnet. Jika seorang pemakan buah iblis kemudian jatuh ke dalam lautan bebas, maka dipastikan orang tersebut tidak akan bisa melakukan apapun dan mati rasa. Di sini apakah Kid memang akan tamat atau tidak? Karena jika kita perhatikan bahwa Kid jatuh di kapal dalam keadaan pingsan atas serangan Kamusari milik Akagami, kemudian dibantai oleh Dori dan Brogy. Jika di atas kapal sudah pingsan dan tidak bisa bergerak sama sekali, sekarang Kid jatuh ke lautan. Jika Kid tidak segera ditolong atau tidak ada yang menolongnya, dipastikan Kid ini akan mati jatuh ke dalam lautan. Hal ini akan menjadi akhir dari bajak laut Kid itu sendiri atau tamatlah riwayat dari Kid. Berbeda kasusnya dengan Lau yang masih bisa diselamatkan oleh Beppo dengan mode sulongnya kemudian melarikan diri. Maka sudah dipastikan Lau ini akan selamat atas masalah yang dihadapinya melawan Yonko Kurohige. Namun naas untuk Kid ini, keberuntungan tidak berada pada pihaknya. Sudah kalah pingsan kemudian jatuh ke lautan bebas beserta kapalnya dan hancur juga. Jika kru dari Kid ini ada yang menyelamatkan Kid atau Killer, dipastikan Kid masih ada harapan untuk hidup. Namun sebaliknya, jika Kid ini tidak ditolong dan segera mengambil napas ke daratan, maka dipastikan Kid ini akan tewas dalam lautan. Karena Kid tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Kid sudah tidak bisa melakukan apapun bahkan ketika di kapalnya. Untuk bisa bernapas pun Kid ini sudah bersyukur. Begitupun dengan Killer yang tulang lehernya hancur oleh serangan Akagami. Cukup mustahil juga jika Killer yang menyelamatkan Kid, karena terakhir diperlihatkan Killer juga bernasib sama seperti Kid. Maka kesimpulannya, jika dua orang tersebut tidak ada yang menyelamatkan, maka dipastikan mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka masing-masing. Atau lebih tepatnya Kid dan Killer ini akan tamat riwayatnya oleh bajak laut Akagami. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat yang mau request, sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Ini teh cukup menarik juga ya kalau misalkan kita bahas lagi, karena di chapter teh tidak ada konfirmasi bahwa si Kid ini selamat atau tidak ya. Tetapi kalau misalkan kalian kemarin lihat di episodenya kan ini si Kid teh jatuh ke lautan bebas ya beserta kapal-kapalnya hancur beserta kru-kru yang lainnya juga. Tetapi yang jadi masalah teh di sini teh si Kid ini teh adalah pemakan buah iblis gitu ya. Sekarang kalau misalkan pemakan buah iblis pakai kairoseki atau batu laut aja tidak bisa bergerak atau jadi lemas gitu ya, atau mati rasa lah. Sekarang jatuh ke lautan bebas gitu. Si Kid ini tidak bisa melakukan apapun. Dia atas kapal aja terkapar gitu ya, pingsan tidak bisa bergerak gitu ketika dihajar Kamusari oleh si Akagami no Sang. Begitupun dengan si Killer yang kita bisa lihat di episode kemarin. Si Killer ini juga sampai tulang lehernya hancur dan muntah darah juga ya, topengnya juga bahkan hancur sebelah gitu ya, dan jatuh bareng gitu sama si Kid ke lautan beserta si Killer. Nah di sini tuh yang sangat menarik teh, jika kru dari si Kid ini tidak ada yang menyelamatkan si Kid atau membawa si Kid ini ke daratan, otomatis si Kid ini akan tamat riwayatnya atau mati gitu ya. Karena ya mau gimana lagi gitu ya, udah hancur tidak bisa bergerak, pemakan buah iblis jatuh juga ke laut gitu ya.
pasti bakal tewas gitu kalau misalkan tidak ada yang menyelamatkannya. Kalau misalkan si Luffy mah mungkin lehernya bisa dipanjangin ke atas ke daratan ya. Ketika waktu melawan si Arlong kan badan si Luffy kan di lautan di bawah gitu ya, di dasar laut si Arlong Park gitu ya. Tapi si lehernya bisa ditarik dipanjangin sampai ke daratan biar bisa bernapas. Tetapi kan beda, si Kid ini mah tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi yang utamanya si Kid ini harus diselamatkan. Jadi dua di sini teh, ambil pilihannya si Kid atau si Killer. Tapi kan udah jelas pasti si Kid ini lebih didahulukan dibandingkan dengan si Killer gitu ya. Wah, anjing sangat menarik, akan cukup apa ya, disayangkan juga gitu ya karakter sebagus Kid ini dimatikan di tempat tersebut dan tamat riwayatnya juga gitu. Tapi saya tuh berharap juga si Kid ini tuh bisa selamat dan berperan penting untuk alur cerita kedepannya untuk kayak Silau gitu ya. Memang di sini tuh ada perbedaan gitu antara Silau dan si Kid. Silau ini kan Klandi gitu ya, Trafalgar di Waterloo gitu ya. Nah, memang si Klandi ini tuh memiliki perannya masing-masing ke depannya gitu. Memang sudah ditakdirkan bahwa si Klandi ini akan terlibat dengan beberapa insiden yang cukup besar. Jadi si Lau ini tuh masih bisa diselamatkan atau fix lah dalam pikiran saya mah 99% si Lau ini masih akan tetap selamat. Dan begitupun jika One Piece ini sampai ke pulau terakhir atau si Luffy ini sampai ke pulau terakhir dan mendapatkan One Piece, si Lau ini saya tuh dalam pikiran saya mah si Lau masih hidup gitu ya. Berbeda dengan si Kid gitu ya. Si Kid mah memang bajak laut apa ya disebutnya tuh ya. Memang dalam flashback juga si Kid ini teh berada di South Blue ya, atau South Blue gitu kalau nggak salah ya, sama si Hatch sama si Killer gitu ya. Jadi geng-gengan, tetapi geng tersebut menyatu jadi satu dan membuat bajak laut. Dan kapal Victoria Pang atas wanita yang mereka sukai bernama Victoria. Jadi si kapalnya bernama Victoria Pang. Jadi antara geng-geng ini si Hatch, si Killer, si Kid ini disatuin jadi bajak laut Kid gitu ya. Cerita di flashbacknya seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya seperti dengan kerajaan kuno atau nama-nama besar Klandi atau nama besar ras Lunarian atau ras dari si Kuma gitu ya. Jadi berbeda gitu. Si Kid ini mah orang biasa tetapi memiliki peran yang cukup besar gitu. Apakah akan dimatikan sama Oda Sensei atau enggak? Tapi saya mah berharap enggak gitu ya, si Kid ini tidak dimatikan, tetapi si Kid ini atas kalahnya oleh bajak laut Akagami dapat merubah pemikiran dari si Kid itu sendiri, dari beringas dan buas menjadi tenang dan tetap santai gitu ya. Jadi tidak seberingas yang sebelum dikalahkan oleh si Akagami. Setelah menerima kekalahan dan kehancuran dari si Akagami, si Kid ini sepertinya harus merubah pemikirannya dan jangan terlalu arogan ya. Sangat menarik, tapi itu mah cuma teori aja ya, karena tidak ada konfirmasinya juga gitu ya. Hanya saja si narator ini berbicara bahwa bajak laut Kid ini, Eustace Captain Kid yang bernilai 3 miliar berry telah dihancurkan gitu ya. Tidak ada informasi sampai sekarang, tidak ada. Bahkan si Lau juga tidak ada informasi, si Gap juga belum ada informasi nasibnya akan seperti apa. Jadi memang sangat menarik kalau misalkan kita bahas, karena belum ada kelanjutannya dari Oda Sensei itu sendiri ya. Ya syukur-syukur si Kid ini selamat. Saya berharap memang si Kid ini selamat gitu ya, karena perannya lumayan juga gitu ya, dan akan sangat bermanfaat juga buah iblisnya Jiki-Jiki Nomi gitu ya. Kalau magnet antara utara dan selatan kan memang One Piece ini akan arahnya akan kemana gitu ya, seperti pakai kompas lain kompas apa namanya pokoknya kompas itulah lain kompas naonnya namanya yang dipakai arah lupa lagi. Pokoknya itulah kompas itulah pokoknya. Jadi si Kid ini akan berperan penting juga untuk sampai ke pulau terakhir dan akan membantu Luffy sampai ke pulau terakhir juga, dan akan menyaksikan Luffy bahwa di pulau terakhir akan bertarung antara Klandi yang baik dan yang jahat. Karena si Vegapunk juga berbicara nasib dari dunia adalah siapa yang mendapatkan One Piece yang akan menentukan nasib dunia ini akan seperti apa. Wah, sangat menarik. Ya itu cuma teori lah, dan kalau misalkan ada salah kata saya juga minta maaf, dan jika ada teori yang sangat berlebihan saya juga minta maaf ya, karena ini mah adalah channel diskusi ya. Jadi
pendapat saya seperti itu dan pendapat kalian akan seperti apa gitu ya. Saya mah tidak anti komentar, kalau kalian berkomentar apa-apa ya jadi apa namanya, jadi referensi, jadi masukan dan jadi bahan diskusi kita gitu ya untuk sampai ke pulau terakhir. Kenapa sih banyak teori ya gitu ya soal One Piece ini? Karena One Piece ini memang soal teori, soal apa namanya, harta gitu ya. Jadi ibaratkan kita semua juga ini adalah bajak laut yang berusaha sampai ke pulau terakhir gitu ya dengan menuntun si Luffy dan memecahkan beberapa plot hole yang belum dijelaskan oleh Oda Sensei gitu. Jadi dalam obrolan itu seperti itu ya. Ya udahlah, karena tenggorokan saya sudah kering, hayang ngopi, hayang udud. Oke ya. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya kutang Mia Khalifah, goodbye, dadah.